dengerin. Iya, iya. Lo kan tadi kan menontarkan segala tuduhan lah. Gua sakit, gua nggak waras, gua ada gilanya. Itu nggak masalah. Tapi gua kalau doain orang sembuh, baik gila maupun pernah apa tuh kista perempuan pernah gue doain sembuh. Agustan kemarin rasukan setan gue doain tiba-tiba sembuh. Banyak yang gue doain sembuh. Kalau mau dites lagi boleh, gitu loh. Nggak mungkin dong gue sakit kalau gue aja bisa doain orang lain sembuh. Kan lucu. Coba kan? kau pindahin dulu Jadi gunung gua Sinabung. di dalam nama Yesus sakit penyakit sembuh gue doain, kista, kanker, tumor, ya. Karena gue mau doain Andre kemarin. Andre itu kanker otak, dia muntah-muntah darah dan darah. Mau nggak gue doain? Tuh bang, gue takut ntar gue murtad katanya. Kalau gue doain pasti sembuh tuh si Andre tuh. Tapi mau nggak dia? Kalau dia masih gengsi dengan agamanya, ya udah silakan lo dengan semua kanker otak lo. Itu darah butuh keluar darah. Coba si Andre yang punya sembuhin. Mola Prince yang kemarin gua hampir berantem kemarin. Iya, coba sembuhin Nafiri dulu nih. Bisa nggak? Dia kan masih fase pertama, tingkat Udah awal. banyak, gue udah sembuh. Ada. Coba Nafiri dulu. Apa? Coba. Nafiri dulu coba disembuhin. Apa? Nafiri psikisnya Nafiri kan dia tingkat pertama masih terganggu. Nafiri itu. Coba. Nafiri itu udah sembuh, tinggal lo yang belum sembuh. Yakin? Lo tuh di dalam diri lo tuh ada jin liar. Emang makanya lo ngomong mulu. Hah? Ngomong mulu? Udah. Enggak lah kok gitu. Coba Luga doain gua, Luga gak laku-laku ke cewek, coba bisa nggak? Nah, apa? Doain gua gak laku-laku ke cewek. Kenapa? Doain gua gak laku-laku ke cewek. Lo dibaptis biar lo laku. Lah gimana kalau lu lo aja kagak yang udah dibaptis nenek umur 70 tahun yang susuin lo basi ntar ngejar lu. Lu aja yang udah dibaptis nggak laku-laku. Siapa bilang gua nggak laku-laku? Bentar emang nggak laku, mana ada yang mau? Nggak ada buktinya. Bentar lagi gua udah Kian Santang kalau mau laku mau siapa bilang kagak mau? Si Natalia aja kalau dia masih belum menikah. Wah, berak di celana nggak bakal mau, sumpah. Napiri jaga jarak. Jaga jarak, ingat pergaulan. Jangan salah bergaul, nanti kayak begini hasilnya. Mau kamu masa depan kamu rusak. Nafiri. Kian Santang kalau mau laku, kalau si Kian Santang ini gimana ya? Gimana mau dapet cewek? Sekarang di badannya aja ada 20 jin. Kalau mau cepat laku ya, ini juga buat si Palen yang masih jomblo. Fitnah lo 20, gua doain sembuh, dibaptis. Orang gua mau sorry salah ngomong gua, lupa gua. Masalahnya yang tiganya baru lewat tadi. Iya betul bro Ojan. Nih tak kasih tahu kalau mau cepat laku pergi ke gereja, di gereja tuh banyak cewek. Oh gitu. Banyak cewek atau banyak patung? Itu biru judo apa? Gimana? Lu pikir si Napiri nggak benar nih Bang Palen? Di gereja banyak cewek, lu pikir gereja diskotik apa? Banyak ceweknya? Biru jodoh bang. Oh biru jodoh. Iya banyak cewek, pergi aja ke gereja kalau mau dapat jodoh. Pantes sih lu gak kerasan dia ya. Napiri, masa depan kamu masih panjang. Masa depan kamu masih panjang. Kamu harus bijak, kamu harus cerdas gitu loh. Jangan kamu salah gaul. Nggak ada manfaatnya kamu ikutin Luga, coba lah kan. Nggak ada manfaatnya, nggak ada. Yang ada rugi kamu. Kamu itu kan udah kena psikisnya. Kamu sembuhin dulu jiwa kamu perlahan-lahan supaya kamu bisa produktif begitu loh. Jangan kamu pelihara yang kayak begitu itu. Kena mental kamu nanti, percayalah. Ini kalau Natalia, ini kalau sineplos ada di depan gua nih langsung gua tumpang tangan nih kepalanya nih. Oh, diurapi. Gitu? Biar setannya pergi. Gua tumpang tangan langsung.
Dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa setan, roh jahat, roh Kenapa iblis, ya setiap jin, nepros tuyul. bicara itu sakitnya sampai ke Gue tulang-tulang? tumpang tangan, Heran aku saya. pegang kepalanya langsung. Memang Baptisnya selalu. pakai Iya, air hujan. sabda Yesus Enggak itu. gini loh Nefros, lo tuh ada jin. Bukan. Coba lu Sabda jujur. Yesus. Hmm? Nefros, Hmm. lu ada jin nggak? Jawab jujur, jin lu ada berapa? Nggak tahu gimana bentuknya. Coba Jin jawab. itu nggak tahu Bang Neplos bentuknya. ada Nggak. jin ini, Bang Neplos Jin punya jin apa? Karni Jin Ilyas. lu ada Coba apa? Bang Neplos jadi Karni Ilyas coba. Pakai jin Karni Ilyas coba. Wah, janganlah. Lagi nggak enak tenggorokan nih menghadirkan khodam Karni. Nantilah. Gimana lu gak? Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Ada berapa jin? Ada berapa jin? Mending panggil apologet. Jadi lain. gini, Kita debat setiap biasa. orang yang tidak Mhm. Nah, Piri, ingat masa depan kamu, ingat fokus. Gak usah, jangan kamu pelihara itu. Jangan, gak usah kamu terbuai. Mending panggil Ngapain kamu? apologet lain, kita diskusi di sini sambil ngopi-ngopi. Pusing saya sama Neplos ini. Saya dukung kamu, semangat kamu. Saya dukung. Kalau kamu memang nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi sama saya, pelan-pelan coba supaya terbuka pikirannya, tidak lagi merasa gelisah hatinya, bingung, linglung. Mudah-mudahan nanti perlahan bisa membaik lah. Kamu ini bingung loh Nafiri. Kamu ini sebenarnya orang bingung, linglung. Kalau Luga enggak, dia udah nggak bingung lagi. Kalau dia udah terjebak di dimensi yang ini ya, nggak tahu sih dimensi Iya, kalau dia udah kena itu bagian-bagian saraf-saraf tertentunya, serabut sarafnya udah rusak semua. Padahal dia nggak makin narkoba, maka saya heran juga. Serabut sarafnya udah kena. Kalau Luga, kalau Nafiri belum. Masih sekedar apa ya, spiritnya aja yang ini, yang apa ya, yang kurang kuat, gitu, spiritnya. statement gini loh, Neplos, kamu kan agama Islam. Neplos dengerin, Neplos jangan dulu kau. Kau kan agama Islam. Bagaimanapun kau kan terikat dengan agamamu. Dengerin, Betul. ya. Kamu kan ngomong kan harus sesuai dengan kekuatan agamamu. Kau banyak ngomong, tapi kan satu yang nggak mungkin. Nabimu kan bangkong mati. Saya punya Tuhan yang ubah dan taruh mati. Nah, itu kata lo kalah telak. Makanya kalau kau ngomong mulunya, karena nggak ada kuasa yang lu tunjukin, nggak ada kuasa yang membackup lu. Kalau yang membackup gua Tuhan gua Yesus Kristus yang udah bangkit dari antara orang mati. Nah, lu siapa yang nge-backup lu? Masa apa? Doraemon yang nge-backup gua Doraemon. Jelas ya? Dari situ dasarnya tuh di situ. Mesin penghilang masa lalu. Nah, apalagi yang nge-backup lu Doraemon, mending lu ke neraka aja duluan sama si Lucifer bapak lu itu. Si Valen sudah masuk di kamar 0303, kamar Beelzebul. Nggak bisa lah, orang minyak urapan dari gua kok. Gua kan pemegang minyak urapan lu. Nafiri, Mending panggil Juma, kita ngobrol Jangan- di sini santai, lebih bagus daripada Jangan- Neplosnya pusing saya. jangan kamu paksakan Yang Nafiri. bikin Jangan. yang bikin pusing itu sebelah kamu Pak Napiri. Bang Luga itu yang bikin pusing. Nah, Nafiri, kamu apa ya? Jangan kamu paksakan. Kamu ini dalam keadaan bingung, percaya sama pengembar akal. Kamu sedang dalam keadaan bingung. Saya nggak tahu ya, apakah memang itu faktor penyebabnya itu, apakah pasca tragedi kecelakaan kamu sampai kepala kamu ngebentur apa gitu, nggak tahu ya. Tapi saya lihat kamu yang betul-betul bingung ini. Tapi masih bisa diselamatkan, masih bisa. Kalau Luga nggak bisa, hanya kematian yang bisa mengubahnya. Kenapa? Karena post power syndrome. Nabi Musa aja tidak mampu bangkit dari antara orang mati, bro. Itu bakalan dicecerin orang. Sekali mau diajarin. Lama-lama gue bantu pakai ember kepala lu. Mending panggil Juma ke sini biar dibantu. Nabimu nggak mampu masalahnya. Kalau mampu boleh, Coba Nafiri. kecuali Muhammad bangkit dari antara orang mati baru keren. Muhammad Nafiri. itu udah tahu nggak di mana berada.
nanti pelan-pelan coba kamu ingat perkataan saya ya. Coba kamu bandingkan perkataan saya dengan perkataan Luga, yang mana yang lebih waras, yang lebih masuk akal. Itu jadi bahan pertimbangan kamu. Kamu nggak perlu mempelajari agamanya, nggak perlu. Tujuan saya Nabimu bukan- masalahnya nggak bisa bangkit, Neplos, Dodong. Neplos, Ya. Nabimu nggak mampu bangkit, cok. Bandel kali kau dibilangin. Nih, perhatikan perkataan saya Nafiri ya. Semakin saya diamkan dia, semakin dia tantrum. Semakin dia emosi, semakin dia tidak terkendali. Lihat. Semakin tidak ada kebangkitan di dalam agamamu. Terus lu ceritain agama lu apa yang mau diikutin orang, kecuali nabimu bangkit, adalah kita mau ngikutin. Kalau udah meninggal apa yang mau dibahas? Mending Neplos turun aja, ganti sama yang kuat-kuat. Kalau itu kan jelas. Ya turun aja bener-bener. Lu Jangan kayaknya nggak ada tenaga, lu Kamu- mentang-mentang nggak. ada cewek lu jadi lemes, lu Neplos. enggak. Kamu sebenarnya sedikit demi sedikit kamu sudah menyadari bahwa perkataan saya benar, Nafiri. Dan itu kamu tolak terus-menerus. Kamu tolak, enggak, Nevlos enggak benar. Kamu sugesti terus-menerus. Kamu gila nanti seperti Luga. Percaya sama saya. Itu Gila kalau kamu lihat seperti gambar Luga. profilmu itu kepala otak panas, kau dinginkan dulu baru ngobrol. Ini bukan bicara soal panas sama dingin. Ini bicara hal-hal yang logis loh ini. Ini nyata ini. Kita nggak hidup dalam dunia angan-angan. Kita hidup ini dalam kenyataan. Dan hidup itu harus produktif. Begitu loh. Emangnya kalau kamu lapar kamu bisa tanya Google kapan saya makan? Kamu tanya Google begitu. Kamu tanya Yesus ya enggak kan kamu Mending kerja. ngobrol sama Luna aja. Assalamualaikum, Kak Luna. Ngobrol sama Neplos ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umar, Mbak Natalia, Bang Nevos, Nafiri, Bang Luga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul ditarik sama Bang Umar. Oke. Ya silakan. Lanjut saya nyimak dulu deh. Lanjut. Saya langsung aja sama Luna ini tentang populasi Islam di dunia. Kamu udah makan malam Napiri? Udah makan malam? Satu aku. Nafiri, Lanjut kamu ke jawab. materi Luna populasi Islam Coba di kamu dunia. jawab pertanyaan saya, Nafiri. Kamu sudah makan malam belum? Sudah. Neplosnya abaikan aja, anggap aja ndak ada. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya nanya baik-baik ini. Kamu sudah makan malam belum? Sudah Kenapa? pisang goreng. Serius, makan pisang Iya goreng? benar. Ayo Luna bahas angkat paparkan yang Islam, populasi Islam di dunia itu ya. Kamu jangan semakin kamu berusaha untuk lari dari kenyataan Nafiri. Saya bakwan. Jadi gini, kayak ada jiwa kamu atau Dan pikiran makan kamu bakwan. yang menolak gitu, sinyalnya hidup. Nevlos ini berbahaya. Nah, itu sinyal itu harus kamu buang. Saya ini menyampaikan sesuatu yang memang positif loh, baik loh sebenarnya ini. Ini nyata, ini bukan angan-angan gitu. Nah, ada satu sugesti yang ada di kepala kamu yang terus-menerus berbicara. Itu ciri-ciri gangguan jiwa. Bahwa waduh, ini Nevlos ini sedang mengecoh pikiran saya. Nevlos ini sedang mengejek saya. Nggak benar, Nevlos nggak benar. Coba dulu. Dan itu merusak. Kamu semakin menghindar, semakin membuktikan bahwa memang kamu psikisnya udah kena, Nafiri. Semakin kamu menghindar. Serius, iya. Semakin terbukti psikis kamu udah kena. Serius. Ya? Ngobrol sama Neplos ini Saya- tambah bikin kepala saya error nanti. Berarti yuk Betul, harus wajar. ke psikiater. Iya mulai. Psikiater Nah, ini ya? udah kena. Iya udah kena. Dia udah mulai pusing. Udah kena. Amigdalanya udah kena. Amigdala. Jadi bagian otak itu, iya. Amigdalanya udah kena. Kalau luga itu serius saya bilang ya. Kalau luga itu serabut sarafnya udah rusak. Jujur saja saya bilang. Tapi bukan saraf inti ya. Serabut sarafnya udah rusak. Tapi kalau Nafiri serabut sarafnya masih bagus. Masih bagus. Cuman psikisnya aja yang bermasalah. Iya, kau Jangan kamu gantian menghindar. ngomong sama Luna. Luna itu mau Iya, ngomong Nabi juga. muda meninggal, nggak bisa bangkit seperti Yesus. Kan? Nabimu tidak bisa bangkit. Ucok, susah kali kau diajarin ya, kepala batu kau.
nabimu tidak bisa bangkit dari kematian, tidak mengalahkan kematian umatnya. Bentar lagi mati ya. Kalau Yesus Tuhan saya, dia udah bangkit, bentar lagi juga bangkit bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan kekal. Nah, lo bentar lagi mati, jurang maut, ketemu Lucifer, habislah kau pakai itu, kau di situ digulung, habislah kau, disundalilah kau. Abaikan aja tuh Neplos, kita fokus ke Luna aja ini. Luna bawa materi tuh. Pengen dengar lagi. Luna silakan. Sinetron turunin aja deh. Umar sinetron turun aja nih. Ini Jangan anak kacau nih, dong, Pak. malah guru saya ini Bang Nevlos ini. Saya mah ini dulu. Kan aku pamit Nah. dulu ya. Oh Makanya ya, thank you jangan Kak kemana-mana, Natali. sini Ya, aja guru saya kamu kasih. tukang saya. Aku pamit dulu. Kemana? Enggak, soalnya nih anakku ngajak tidur, aku nemenin tidur dulu anakku, kasihan dia ngajak tidur. Oke, Oh, siap. oke, Thank oke. you Kak Khadijah. Insya Allah. Ya, Makanya assalamualaikum. nggak punya anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Firi, percaya sama saya ya, orang-orang yang masa depannya sudah rusak pasti nggak akan terima, kebanyakan nggak akan terima ada anak muda yang masih punya potensi untuk berkembang di masa depan. Kamu mau orang-orang kayak begini menghambat pikiran kamu yang harusnya kamu cerdas? Mau kamu? Bersedia kamu menyediakan diri kamu? Luga mempreteli pikiran kamu, kamu bersedia? Ngaco kamu. Emangnya kamu dilahirkan orang tua kamu susah payah untuk menjadi anak yang seperti ini? Begitu? Kamu izinkan luga untuk mempreteli pikiran kamu? Orang tua kamu abaikan gitu? Itu bentuk pengabdian kamu? Logis lah Saya harusnya. capek dengar khotbah Neplos ini. Saya Neplos lu bandel ya lama-lama ya. Lu kayaknya bandel lo ya. Ntar gue suruh Nafiri ngebungkus lo. Lu digulung habis lo Nafiri lo. ini Luna kok malah diam. Udah lu cuci muka dulu Gi. Buang dulu Ginya. Saya belajar dulu, Bro Nafiri. Lu contoh si Luna. Luna gak Aduh, bener Bro dia. Nafiri sama Bang Luga ini deh salah baca. Lona Guru bukan datang Luna. sayur, guru Nafiri. Benerin dulu dong, ini ya Lona bukan Luna. Masa sih Lanjut, kau aku mau jadi denger, aku mau Nafiri dengar Bang guru Nevlos kau dulu yang apaan? yang kasih materi. Aku mau belajar, aku murid. Lanjut Bang Nevlos. Kok dioper ke Neplos terus. Enggak, semua orang di sini tuh tahu kalian berdua menghindar. Tahu, semua orang di sini tahu. Guru Itu reaksi, bukan itu reaksi dari dalam. Luga dan Nafiri itu reaksi dari dalam. Gue Tahu orang capek di sini. dengan Neplos ini ngobrol nggak Betul. jelas ini. Wajar, saya wajarin itu. Saya tahu betul kondisi kayak begitu. Wajar itu. Udah mulai ada perlawanan, semakin dilawan semakin pusing. Iya, Semakin- Sinetron ini ngomongin filsafat masalahnya, ngomongin filsafat. Dia bukan debat kristologi, dia debat filsafat dia. Ngecek Neplos kejiwaan taruh orang, sendiri dekat filsafat cek sana, orang cari ini. pasien di sana. Kita Nah, ini Luga sekarang Dia lagi tuh berusaha untuk tenang. Dokter Dia- filsafat. Jadi dia sedang berusaha Tuh kan? tenang nih sekarang nih. Ini kayak apa? Psikiater orangnya. Maksudnya? Lu tuh orangnya seperti psikiater debatnya, makanya orang malas. Orang kan debat itu kristologi, Enggak. ini psikiater malas sibuk ngurusin pantat orang Bukan, lah. saya bukan. Neplos ini salah masuk room Kok ini. bisa? Kok bisa begitu ya? Mending Neplos masuk room psikiater tuh kan banyak di TikTok. Saya bukan psikiater, orang biasa aja sebenarnya. Orang biasa. Cuman bagus lah ya. Luga ada berusaha untuk menenangkan dirinya, ada niatan dia untuk menenangkan dirinya, reaksinya yang saya yakin pasti dalam batinnya itu dia udah kesal sekali, udah jengkel, tapi dia Iya, berusaha. cuma yang saya sayangkan kenapa nabimu tidak mampu bangkit dari antara orang mati seperti Yesus. Itu yang saya sayangkan. Ikutilah Yesus Kristus yang berkuasa, bisa bangkit dari antara orang mati, bisa membangkitkan orang mati. Itu baru keren.
Nah, lo menceritakan suatu sosok yang nggak ngeri gitu, yang nggak dahsyat gitu loh. Saya mulai Lona, pusing loh ini kapan kepala lulus? saya. Udah mulai Lona, pusing kapan di kepala lulus saya. Universitas Halo. London. Apa? Mulai pusing kepala saya. Sakit. Ya lu Bagian turun depan. aja minum bodrek Paramek itu baru naik lagi nanti kalau sudah sehat. Bentar ya. Sakit kepala saya bentar. Lona kapan lulus universitas? Belum tahu, masih Halo, boleh bertanya? writing. Oh, boleh Pak Kalista. Apa yang mau ditanyakan? Halo. Ya, halo. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanyakan gini. Bentar ya. Saya mau nanyakan tentang ini, saya bertanya ya. Boleh diceritakan tentang Aisyah? Aisyah anak siapa Pak ya? Aisyah banyak Pak. Aisyah yang anak perempuan yang masih anak-anak yang dinikahi Iya, oleh anaknya siapa ya? siapa? RT berapa dia? Bukan RT. Lah, Pernah dengar lagu Aisyah siapa? enggak? Ada lagunya Gini, itu, ada lagu Aisyah. Aisyah istrinya Muhammad. Umurnya berapa tuh Aisyah? Iya. Iya, boleh diceritakan kenapa anak-anak dengan usia yang masih kecil langsung menikah dengan yang usia Satu bab. yang udah besar. Kayaknya gue. Gua dijawab, silakan. Itu mereka Ya, coba aja. Apakah itu kesucian yang sangat suci? Pernah dengar lagu Aisyah yang gini, Aisyah romantisnya cintamu Pak dengan Nabi, gitu-gitu. Masa gak pernah dengar? Oh, istri Nabi, bilang dong. Iya. Iya. Ya, kenapa, Pak? Yang saya tanyakan gini. Aisyah itu kan saya udah searching di Google, di apa semua lah kan gitu. Aisyah itu kan anak perempuan yang masih anak-anak. Benar kan? Dari mana Anda tahu? Benar nggak? Aisyah itu iya, Enggak, dari kan mana Anda bisa tahu, Nana? kamu search. Iya, dari searchingan Google buku. Oh, Anda keliru, Pak. Kalau mau tahu Aisyah istri Nabi, carinya di literatur Islam, bukan di Google. Iya, boleh diceritakan gitu. Biar saya sinkronkan dengan buku atau dengan yang lain. Kalau ya di antara nanti pendapatmu berbeda, jadi saya akan memilih siapa yang saya salahkan, pendapatmu atau buku pencipta buku ini. Soalnya saya ada menemukan buku yang menceritakan tentang Aisyah. Buku apa itu, Pak? Tapi saya nggak bisa nyebutkan kenapa. Saya mau mendengar pendapatmu dulu gitu. Saya dengar dulu Iya, pendapatmu. buku Setelah saya apa dengar, dulu itu? nanti saya sinkron. Setelah saya sinkronkan, nanti di kemudian hari kalau lagi live streaming sekali lagi, biar saya gabung, biar saya jelaskan gitu. Makanya Iya. saya sekarang kan bertanya kepada kalian, bisa ndak dijelaskan tentang Aisyah dari awal hingga akhir? Saya mau dengar, sekalian catat, biar saya sinkronkan dengan informasi Iya. yang saya dapatkan seperti itu. Ya, buku Anda apa dulu? Itu nantilah saya beritahu. Yang penting dari sisi kalian boleh tidak diceritakan tentang Aisyah. Oh, Silakan. Aisyah istri Nabi. Iya, dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Kalau perlu inti-intinya saja ya, yang penting-pentingnya. Oh. Soalnya saya banyak pertanyaan saya. Ini pertanyaan pertama. Apa yang mau ditanyakan tentang Aisyah? Iya, boleh diceritakan gimana ceritanya Aisyah gitu. Istrinya Nabi itu. Iya, profilnya loh. Karena informasi yang saya dapatkan Aisyah itu anak perempuan. Anak perempuan yang masih anak-anak gitu. Dari mana? Iya, makanya Informasi kan dari saya mana itu?
Ya makanya saya bertanya, bisa diceritakan? Salah, bukan Saya kan udah anak-anak. bilang, ah, bukan anak-anak tapi kenapa tidak diceritakan gitu? Boleh diceritakan nggak gitu? Ya Saya mau boleh. bertanya itu. Ya coba silakan. Itu pertanyaan pertama. Jadi kayak Terus gini. pertanyaan, Jadi oke. gini Bang Kalista. Eh, Gini, saya kan bertanya kan dengan sopan, diharap diskusinya betul. juga sopan. Karena semenjak saya dengar dari awal, yang namanya diskusi agama mencari kebenaran itu kan gini. Nggak Seharusnya ada dijaga diskusi etika. agama ini tadi, Pak. Kita Ya udah, sharing-sharing. ya udah sharing-sharing pun, tetapi dijaga etika gitu. Bayangkan aja Anda sharing tentang ilmu agama, ilmu kebenaran, tetapi Anda tidak ada etika sopan santun seperti itu. Yang nggak ada sopan santun siapa, Pak? Saya tidak menuduh, saya kan hanya memberitahu gitu. Nah, jadi Istri gini, ketiga, jadi gini ya. istri ketiga dari Nabi. Jadi tunggu dulu, dengar dulu. Jadi gini ya. Karena gini, dari ini saya dengar live-nya ini bukan hari ini loh, dari kemarin juga sampai ribut ini. Yang live apa- bukan aku kemarin, Bapak. Saya kemarin Iya, kan gitu. temanya Republik Cinta. Nggak bahas agama. Ya udahlah, langsung aja lah diceritakan. Oke Pak ya, dengerin Pak ya. Silakan Ustadz Alwan terkait dengan istri baginda Rasulullah Aisyah. Silakan Ustadz Alwan. Ya tadi Bismillah, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Lona, Bang Umar, dan ini Neflos ganti prof ini ya, ganti gambar ya. Mati syahid akunnya paling. Mati syahid, astagfirullah ya Mbak Ukhti Lona. Loh, kapan Bang Nevlos? Aduh, baru tahu saya. Tadi cuman bangkit di hari pertama nanti. Oh, Insya Nggak Allah, lama. amin. Allah Akbar. Syahid, Allah Akbar. Ya. Ya jadi saya jawab ringkas saja soal fitnah ya. Sebenarnya tuduhan ya bahwasanya Rasulullah Aisyah itu dinikahi dalam kondisi anak-anak. Dalam Islam itu syarat menikah itu balik. Balik itu ya berarti cukup umur. Balik itu dari kata balagha yabligut, artinya sampai pada umurnya gitu. Nah, kalau masalah narasi memang ada riwayat yang menegaskan umur Aisyah, ada yang mengatakan ketika bersama Nabi itu 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Ada juga yang mengatakan nggak usah oke, dengerin aja dulu. Ada yang mengatakan sekitar 18 atau bahkan 19 tahun. Jadi adapun yang menurut kajian kami yang terkuat itu sebenarnya yang mengatakan umur Aisyah itu sekitar 18 tahun. Kenapa? Alasan yang pertama, beliau itu sudah pernah tunangan. Jadi Aisyah itu sudah tunangan sebelum menikah dengan Nabi. Artinya pada saat itu beliau sudah layak menikah bagi kalangan Arab. Jadi sudah ada tunangan sebelum Nabi itu, cuman nggak jadi pernikahannya. Oke, itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin Rasulullah itu kan ditinggalkan sama istrinya, Khadijah meninggal, dan Rasulullah itu ditawarkan. Jadi Rasulullah itu ditawari, bukan beliau yang melamar Aisyah, tapi ditawari, dimakcomblangi lah, ya, sama salah seorang sahabiyah untuk nikahin Nabi. Nah, kalau misal Aisyah itu masih anak-anak, gimana bisa beliau yang bisa mengganti posisi daripada almarhumah istri beliau yang sudah meninggal kalau beliau masih anak-anak? Justru jadi beban lagi kan? Padahal itu kan alasan beliau itu dimakcomblangi karena beliau istilah kata di tahun itu dinamakan sanatul huzn, tahun kesedihan. Dan kalau sedih begitu kan gimana bisa diobati kalau yang menikah itu anak-anak, itu misalnya gitu. Jadi tentulah seseorang yang muda. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga misalnya dalam Sahih Bukhari, Aisyah itu sebelum menikah sudah dipanggil dengan kata jariyah. Jariyah itu artinya al-fityatu minan nisa. Jadi golongan yang belum remaja, bisa kita katakan remaja putri. Itu namanya al-jariyah. Bahasa Arab al-jariyah itu artinya remaja putri. Nah, bagaimana bisa beliau sudah dikatakan remaja putri kalau
eh, sebelum menikah itu kalau dia anak-anak. Nah, jadi ada banyak sekali. Saya mengumpulkan sekitar 10 penjelasan tentang eh, umur daripada Aisyah. Terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan ada 9 tahun, ada 10 tahun ketika bersama menikah dengan Nabi? Itu ada istilah teknis dalam hadis dinamakan at-tawahhamu fil qaul. Ada illat atau ada syadzah, kecacatan dalam penyampaian hadis tersebut. Demikian. Mudah-mudahan menjawab soalan ya. Oke, oke, oke. Terus itu yang si Aisyah menikah dengan Nabi ini dengan usia berapa? Ada dijelaskan atau enggak? Enggak ada ya? Itu Ada. tadi saya sudah katakan itu sekitar kalau kita hitung jari itu kan sekitar 13-14 tahun, terus turunnya surat Al-Qamar, berarti Aisyah menikah kan setahun pasca hijrah. Berarti sekitar 19 tahunan lah, atau 18 atau 19 tahun. Kira-kira 19 tahun, umurnya ternyata saya catat dulu 19 tahun atau 18. 18 atau 19 tahun. Ya. 19, oke. Oke, itu pertanyaan pertama. Boleh bertanya lagi kan? Ini pertanyaan Tanya kedua. aja. Oke, di sini kan posisinya kan saya kan bertanya, jadi Iya, tidak nggak boleh apa-apa. ditanya balik. Oke. Pertanyaan kedua, saya mau nanya tentang sunat. Boleh enggak diberitahu ke saya ayat di Al-Quran tentang sunat? Ayatnya umum saja bahwa Nabi SAW itu mengikuti millata Ibrahim Hanifa. Jadi millata Ibrahim, millah itu artinya jalan atau tata cara atau style atau model, banyak ya diartikan millah. Nah, Nabi dikatakan mengikuti millata Ibrahim Hanifa, ya mengikuti millah itu. Dan salah satu daripada millah Ibrahim itu adalah circumcise, disunat. Jadi ayatnya bersifat global. Kalau cari yang tertulis sunat tidak, tetapi Rasulullah dikatakan mengikuti millah Ibrahim atau tata cara atau model atau apalah bisa dikatakan, artinya seluruh aturan-aturan yang diajarkan millah Ibrahim diikuti, yaitu mencakup secara general. Sama seperti ibadah haji kan. Nah, itu kan diajarkan Nabi Muhammad SAW mengikuti millata Ibrahim. Dalam ayat yang lain dikatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, begitu. Jadi ada tetapi bersifat global atau ijmal. Ayatnya ada. Ayatnya boleh disebutkan ayatnya enggak? Boleh sebentar kalau Bentar ya, saya catat dulu. Biar nanti saya cari tahu. Bentar ya. Saya buka dulu. Oke, bisa disebutkan ayatnya? Bentar, saya buka dulu. Ngeri ya yang komentar ya. Surah An-Nahl ayat 123. Jadi Surah Nabi An-Nahl An-Nahl ayat 100. 123. Saya bacakan ayatnya di sini. Tsumma auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Jadi ini perintah langsung daripada Allah kepada Rasulullah. Ittabi' millata Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim. Jadi perintah untuk mengikuti millah yang tadi saya jelaskan di awal itu kan, millah. Millah siapa? Ibrahim. Kalau kalian sebutnya Abraham. Hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi itu disuruh oleh Allah untuk mengikuti millah. Nah, salah satu daripada ajaran Nabi Ibrahim adalah sunnat. Selain daripada mentauhidkan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, salah satu itu adalah sunnat. Jadi itu perintah secara general, secara umum ya. Ngerti ya? An-Nahl ayat 123. Oke. Surah An-Nahl ayat 123. Oke. Tadi yang Aisyah tadi ayat berapa? Aisyah itu nggak ada di dalam Al-Quran itu. Aisyah itu nggak disebutkan sama sekali umurnya, nggak ada.
Oh, jadi di Al-Quran itu Aisyah tidak ada diceritakan. Tidak ada diceritakan. Oke. Itu yang ada di dalam hadis, dan di dalam hadis seperti yang saya jabarkan di awal, hadis itu tidak bisa dilihat hanya satu hadis. Hadis itu karena ada banyak, jadi ada namanya takhrijul hadis atau komparasi hadis. Jadi ahli-ahli hadis itu kemudian mengumpulkan berbagai macam hadis dari jalan-jalan yang berbeda-beda, lantas diambil kesimpulan dari situ sehingga merujuk kepada umur Aisyah seperti saya katakan tadi, 18 sampai 19 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berarti itu di hadis ya, tapi di Al-Quran tidak ada ya. Sama sekali tidak ada. Oke, itu pertanyaan kedua. Oke, makasih ya informasinya ya. Ada pertanyaan lagi nih, biar saya dapat ilmu gitu loh. Kan nggak salah kan saya bertanya tentang Muslim Islam kan? Nggak salah, silakan. Oke, pertanyaan ketiga tentang yang lagi marak kita dengar, poligami. Poligami di Islam itu seperti apa? Dari informasi yang saya dengar, katanya di lelaki Muslim itu boleh berpoligami. Apakah benar? Ya, jadi kalau kita berbicara masalah poligami itu bukan ajaran Islam awalnya. Jadi poligami itu ada di seluruh daerah, seluruh negara, di seluruh masa pada waktu itu. Makanya kalau kita buka Alkitab itu ada kurang lebih 20 lebih nabi dan raja di dalam Alkitab itu yang melakukan poligami. Misalnya Raja Salomo. Iya ya, Salomo ya. Bang Valen ya. Ya, Daud, Salomo, Abraham, poligami. Daud, Salomo, Abraham, poligami semua. Ada sekitar 25 bahkan nabi yang poligami. Artinya itu kebudayaan yang lumrah. Nah, Islam datang untuk mengatur poligami. Makanya Islam membatasi poligami bahkan. Jadi pada waktu di zaman Arab itu, orang menikah itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Ada yang 10, ada yang 11 istrinya, ada yang 12. Karena wanita pada masa itu nilainya dipandang rendah. Dulu wanita itu bahkan dianggap sebagai beban. Diceritakan di dalam Al-Quran, kalau ada orang yang punya anak wanita, maka otomatis mukanya memerah. Ya, Umar itu salah seorang sahabat Nabi, punya istri mau hamil, kemudian mau melahirkan. Ketika tahu anaknya itu perempuan, itu anaknya dikubur hidup-hidup, dibunuh. Itu salah satu seorang sahabat Nabi ketika mereka masih hidup di zaman jahiliyah. Jadi justru ketika menikah poligami di sana itu mereka malah bersyukur kalau anaknya dinikahi karena dianggap sebagai beban. Tetapi Islam datang kemudian menegakkan satu syarat kalau ingin poligami, yaitu harus adil. Harus adil dalam artian juga dibatasi menjadi 4, bahkan dianjurkan 1. Jadi satu-satunya ajaran agama yang menganjurkan menikah 1 saja, itu hanya Islam sendiri. Kalau di Kristen itu sebenarnya saya belum dapat penjelasan tentang harus 1 itu, kecuali tafsiran-tafsiran kemudian ya. Tapi kalau di Islam itu fa'ankihu wahidah, perintah untuk menikah 1 saja itu ada. Nah, bagaimana dengan hukum poligami sendiri? Poligami sendiri di dalam Islam itu hukumnya mubah, nggak diwajibkan, nggak disunnahkan. Ada mungkin yang berpendapat sunnah, tapi saya melihat itu hukumnya mubah. Artinya kalau mubah itu begini, dikerjakan tidak mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa. Artinya ya tergantung orang bersangkutan. Bisa tidak dia melakukan poligami. Jangan sampai dia berpoligami justru malah mencederai atau merusak rumah tangganya sendiri. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Ya, jangan sampai niatnya untuk mengikuti nafsunya, ya, itu justru malah merusak keutuhan daripada. Jadi itu kayak semacam kasuistis lah ya, tergantung individu masing-masing kalau mau melakukan itu atau tidak. Ya, mungkin sekitar itu lah. Mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan yang lain mungkin. Bang Umar, Neflos. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ini nih. Kan di Islam itu kan itu diwajibkan salat 5 waktu. Ya kan? Iya. Nah, apabila
apabila dilanggar dalam gimana ceritanya gini, kan itu kan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita bolong 1 waktu itu udah batal gitu. Maksudnya alpa gitu. Nah gini, biar disempurnakan kan ini kan 5 waktu biar dia sempurna. Contoh nih udah tiba-tiba yang keempat dia Oh, nggak ibadah gitu. begini. Kalau Itu masalah dosa besar ibadah, nggak? Mm-mm. kalau masalah ibadah kepada Allah itu, jadi dalam Islam itu ada namanya dosa besar, ada dosa kecil ya. Dosa kecil diulang-ulang juga bisa jadi dosa besar. Itu perkara personal seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena eh, misalnya tadi yang ditanyakan sholat, ya, apakah ada orang yang Islam sholatnya bolong-bolong? Ada. Zuhur sholat, asar nggak sholat, maghrib ketinggalan. Banyak biasa pada lazimnya Iya, beberapa Muslim seperti itu. kedengarkan kalau kalau dia nggak sholat 5 waktu katanya dosa besar ke dia, nggak benar? Itu benar atau nggak? Ya kalau dilakukan berulang-ulang, ya meninggalkan sholat tanpa sebab, ya bisa dosa besar. Oh iya ya Iya. berarti Tapi penonton. begini, tapi dalam hal dosa itu, dalam hal dosa ya ini, adilnya Allah sang pencipta itu, eh, hanya satu dosa yang benar-benar itu tidak diampuni oleh Allah. Namanya Dosa apa itu? dosa syirik. Dosa syirik itu menduakan Tuhan. Seperti di dalam 10 hukum Taurat itu yang paling utama itu jangan ada ilah lain kan. Seperti Islam itu juga gitu namanya syirik. Jadi wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Dalam Al-Quran dikatakan barang siapa yang melakukan menduakan Tuhan maka diharamkan baginya surga. Jadi pasti neraka itu, auto neraka. Nah, kalau yang lain-lain ya, misalnya ada orang yang kurang ibadahnya, ada yang kurang dia bermaksiat atau apa, itu Allah masih ampunkan. Kita tidak tahu juga dari mana, karena satu kebaikan itu kan bisa berlipat ganda kalau dalam Islam itu. Jadi seperti sesuatu yang numbuh bertumbuh. Ya, pernah dengar kisah di dalam hadis Nabi itu ada seseorang yang gara-gara anjing dia masuk surga, padahal dia pezina. Pernah dengar itu ya? Yang dia anjing kehausan, dia bantu anjing itu dari dalam sumber hitungan amal di dalam kalau kita melakukan satu dosa itu hitungannya satu, ya. Boleh Pria diceritain? atau perintah jilbab sejatinya itu untuk memberikan penggambaran yang baik bahwa wanita ini wanita baik-baik. Dia menutup badannya kan kalau kamu lihat suster Oh, sama laki-laki. Eksperimen kedua dia pakai jilbab, dia jalan dan dia tidak diganggu sama sekali. Allah, maksudnya buka jilbab ya. Maksudnya nggak pakai salah paham saya. Jangan salah paham. Maksudnya dia yang bukan yang mana itu lagi ya? Quraisy Shihab Oke kah? lah. Yang soal ini, saya sedikit tertarik lihat perempuan. Ini pertanyaan saya, yang tentang bercadar. Yang adalah dia itu menampakkan auratnya seperti goyang-goyang di TikTok. Karena kan saya kan sering juga tuh saya dengar Ustadz tuh, jadi dia kan ngomong tuh betul bala gini gini gini, ya perempuan-perempuan yang gini gini dibilang itu dosa besar nggak bagi perempuan Muslim yang membuka auratnya, yang goyang-goyang gini-gini, itu gimana? begini. Kalau dalam Islam ya, kalau kita mengukur dosa manusia, kita pakai prinsip begini. Ini biar kamu paham bagaimana Muslim memandang saudaranya yang lain ya. Itu kita pakai filosofi ikan. Jadi kalau kita misalnya saya nih lihat kamu anggaplah sudah masuk Islam, kamu mualaf, terus kamu goyang-goyang ya misalnya. Kamu eh, misalnya membuka aurat ya, laki-laki tapi membuka aurat lah begitu. Kamu goyang-goyang, maka saya itu tidak boleh memandang kamu itu sebagai eh, seperti halnya merendahkan
Paham nggak? Sekecil-kecil ikan itu ada, artinya gini, seburuk-buruk orang itu pasti ada baiknya, sebaik-baik orang itu pasti ada buruknya. Paham ya? Tahu. Nah, jadi ketika misalnya ada orang melakukan dosa, itu kita tidak bisa memandang dia rendah dulu. Karena dosa kita itu hanya berbeda jenis aja. Mungkin dia melakukan dosa A, tapi kita melakukan dosa B. Cuman dosa kita itu ditutupi oleh Allah misalnya, dosa dia ditampakkan oleh Allah. Nah, perkara tentang hukum tentu itu dosa ya banyak, bentuk-bentuk jenis-jenis dosa itu banyak sekali. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu banyak sekali, tidak cuman itu saja. Cuman sebagai muslim kita menasihati la tuqnitu min rahmatillah. Janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena begitu banyak orang-orang yang misalnya dulu dia berbuat maksiat, berbuat keburukan, tetapi esok harinya dia berubah menjadi orang yang paling baik. Jadi tidak memutus harapan orang ke dalam melakukan itu. Jadi kalau kita memandang orang yang melakukan dosa itu, kalau kami diajarkan di dalam Islam untuk tidak memandang rendah, bahkan kita harus memandang biuyunir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, gitu. Dengan didoakan, begitu kita memandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Masya Ini Allah. saya dikasih panggung ini. Saya dikasih panggung. Ya silakan lanjut. Mantap Ustaz. Afwan. Yes. Sudah ya? Cukup ya? Masih ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Ya, semoga Anda dapat hidayah. Kenal Islam baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut lagi. Ustadz, aduh astagfirullah. Sugi Ahmad baru jawab. Iya. Lanjut dialognya Bang. Mau tanya, mau ditanya. Ini katanya gini, setahu saya tidak ada kata jilbab atau ada itu yudanina alaihinna julubi bihin. Julub itu kan kata julub itu jamak daripada jilbab. Julubi bihinna. Jilbab ada dalam Al-Quran itu. Saya sebutkan ayatnya. Ya, kalau Pahalanya sama perempuan yang tidak pakai cadar sama yang pakai cadar. kalau cadar itu perbedaan pandangan. Jadi yang wajib dari seorang wanita itu adalah untuk yang boleh tampak darinya, ya itu adalah wajah dan telapak tangannya. Itu boleh dia tampakkan. Tapi kalau yang lain ya tidak. Cuman ada sebagian jadi fitnah, dia tutup wajahnya. Itu kan pilihan saja. Itu tidak masuk ke ranah dosa. Tidak masuk ke ranah dosa. Enggak. Itu sudah Bang Nevlos. Berhijab atau berjilbab karena pakaiannya anatomi tubuhnya ya. Bagian-bagian tubuhnya gitu membentuk. Ya, bergelombang dan yang melihat itu menimbulkan syahwat. Nah, maka yang dikenai sanksi kedua orang ini, pertama si perempuan, yang kedua si laki-laki. Kan begitu, zina mata kan atau zina pikiran begitu. Begitu. Jadi memang Islam ini
Lanjutlah. Kan gini, perempuan ini contoh nih kan, yang pakai hijab ini dia ketat pakaiannya, jadi menonjol. Jadi perempuan juga ada. Itu gimana dosa untuk perempuan sama? Ya. Wa ma taqrabuz zina itu, jangan mendekati zina itu untuk siapapun, laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau kita bicara soal logika saja ya, logika ya. Pikiran-pikiran kotor itu ada waktu, dia ada jeda. Ada waktu di mana manusia pada saat melihat objek visual bisa melahirkan satu abstraksi di kepala. Itu ada waktunya. Maka kalau seandainya perempuan secara tidak sengaja dia melihat laki-laki yang celananya pendek, bahkan di atas lutut, pakai celana dalam doang lah, bajunya enggak, begitu ya. Kalau dia tidak sengaja menyaksikan itu, maka tidak dikenai sanksi apa-apa. Selama pada saat dia sadar dia melihat sesuatu yang tidak layak, lalu kemudian dia alihkan pandangannya atau dia tundukkan pandangannya, dia tidak dikenai sanksi. Tidak dikenai sanksi si wanita ini. Begitu pula dengan laki-laki. Tidak sengaja kita di jalan, bahkan hewan yang dia pandang, ketika bisa menimbulkan syahwat, itu sudah dikenai sanksi. Betul. Dikenai sanksi. Ya, jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Kullil mu'minin, ya, katakan kepada orang-orang yang beriman, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Yang yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, ya, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, sesungguhnya itu lebih baik, ya, atau lebih suci bagi mereka. Innallah mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan. Jadi perintah menjaga pandangan ini ya, misal gini ya, misalnya taruhlah ada laki-laki yang ada sakit misalnya, dia juga senang sama laki-laki. Di dalam Islam itu Kelainan, juga disuruh ya kelainan, itu disuruh menundukkan pandangan itu. Jadi menghindari, makanya ada itu ya di dalam, mungkin Ustadz Sugi bisa membantu menerangkan, Bang Neflos, tentang untuk menundukkan pandangan terhadap laki-laki yang terlalu ganteng juga. Pernah dengar nggak itu? Belum Ustaz, saya belum pernah dengar yang itu. Iya, ada, pernah saya dapat kajian gitu. Jadi kalau ada yang terlalu tampan itu, maka ditundukkan pandangan juga, jangan sampai timbul rasa. Apalagi yang ada hatinya lagi lain-lain ya. Itu perjuangan itu bagian dari menundukkan pandangan ya, itu. Itu kalau nggak salah bunyinya itu kekaguman yang bisa mendatangkan murka Allah. Nah, itu dia. Kalau tidak salah ya, Maulim. Ada itu. Ya, itu saya lupa soalnya. Kekaguman, itu tolong dilanjut. Kekaguman kita terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah itu tadi. Ada itu. Saya lupa, tapi itu ada. Saya pernah dengar juga itu, Maulim. Saya pernah mendengar itu. Kayaknya itu juga termasuk laki-laki memandang laki-laki. Kita kagum. Tadinya kita tidak ada kelainan seksual, kita tidak ada. Tapi kita karena sering memandang dia tampan, kagum begitu ya. Nah, murka Allah itu datang ketika memang sudah timbul syahwat. Begitu. Mungkin itu barangkali. Jadi menutup semua celah itu ya. Ya, jadi kalau gini ya, ada perempuan memandang perempuan, kemudian yang memandang itu timbul syahwat. Itu yang kena dosa yang memandang, bukan yang dipandang, karena tidak ada hukumnya memandang wanita dengan wanita itu untuk menjaga diri dari wanita, kan nggak ada kan. Bahkan sesama wanita kalau di
ruangan tertutup itu kan boleh membuka jilbab begitu kan, tidak harus berpakaian berjilbab terus kalau sesama wanita. Nah jadi kalau ketika ada wanita memandang wanita kemudian timbul syahwat, yang kena dosa yang memandang bukan yang dipandang. Beda lagi kalau antara lawan jenis laki-laki dan perempuan, ketika wanita itu dipandang karena dia membuka aurat, ya kan, dia terkena dosanya karena membuka aurat dan memancing adanya syahwat, yang memandang pun juga kena karena dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, kan begitu. Betul. Ya. Ya. Ramenya no sono ada Ustadz Alwan no. Sama debat sama Oten. Ada Pak Sugi juga. Siapa itu yang diajak ngomong? Saya masih bingung dengan cerita tentang Bethlehem yang katanya, bukan kata Google ya, hampir semua dunia yang katanya itu adalah kota 3 agama. Di Bethlehem itu ada Muslim, Kristen, sama Yahudi. Jadi pertanyaan saya gini, sebenarnya agama pertama kali muncul itu agama apa? Silakan. Ustaz Sugi, Bang Neflos, Stilona. Lalu silakan. Gini, agama apa yang pertama kali muncul? Sama lalu kenapa jumpanya itu di Bethlehem? Jadi kan nggak cuma kata saya, hampir seluruh dunia tahu kalau di Bethlehem itu ada 3 agama, yaitu Yahudi, Kristen, sama Muslim. Nah, itu pun mereka berdampingan, hanya saja mungkin pemerintahannya yang mungkin rasis, mungkin entah apa. Tapi kalau pemerintahan yang rasis mungkin biasa aja. Nah, bisa diceritakan tentang Bethlehem ini jika memang paham gitu. Tapi kalau kurang informasi Bethlehem nggak apa-apa. Silakan. Dimasuk. Sabar. Aja. Itu ada burung namanya binatang yang bersayap, yang merayap, berkaki 4. Itu binatang apa yang itu? Bersayap, ya, berkaki 4. Bentar. Bukan ini Ustaz Sugi, bukan 18. 17 kayaknya ya. Ntar coba saya lihat dulu. Ya antara itulah. Oh bukan bunyinya juga 17. Berapa ya? Binatang yang merayap, bersayap, berkaki 4. Oke, itu di ayat 1, itu di ayat Imamat 11 ayat berapa tadi? Baru dapat ini. Cari dulu. Imamat 11 nomor 21. Oke, Imamat 11 nomor 21. Berarti Imamat 11 ayat 21 gitu. Iya, Imamat 11 nomor 21. Oke, nomor itu ayat ya kita sebut ya. Serangga bersayap. Nah, ini saya baca ya. Inilah serangga bersayap yang berjalan dengan 4 kakinya yang boleh kamu makan. Kan nggak ada itu. Coba pakai akal sehat ya. Di situ pernah nggak lihat serangga sebelumnya? Ayat-ayat sebelum itu muncul. Sudah sudah saya baca satu perikopnya. Itu berbicara tentang halal dan haram itu. Halal dan haram ya. Binatang apa saja yang boleh dimakan dan boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Jadi di antara yang tidak boleh dimakan itu katanya serangga bersayap yang kakinya 4. Pernah lihat nggak serangga bersayap kakinya 4? Pernah lihat nggak? Siapa dulu nih? Bang Ruby. Kurang tahu saya. Nggak ada. Nah, itu contoh itu salah itu. Itu contoh salah. Oke. Banyak kalau mau contoh salah banyak, kata Bang Handi tadi itu ada ribuan. Oh gini, nggak perlu lah pala menyebutkan ayatnya. Jadi cuman nama-nama ayat apa aja yang salah menurut Kejadian 1. Oke, kita sebut aja kejadian-kejadian. Terus di situ saya kasih contohnya saja kejadian 1 ya. Di hari pertama itu sudah terjadi diciptakan siang dan malam, terang dan gelap, siang dan malam. Di hari pertama. Tapi matahari belum diciptakan. Matahari diciptakan pada hari keempat. Salah total. Oke, matahari diciptakan hari keempat. Tadi hari pertama kata Bapak apa langit apa terang dan sudah diciptakan siang dan malam. Oke, itu di pertama. Iya, di hari pertama. Di hari keempat baru matahari dan bulan diciptakan. Tuh. Di hari keempat matahari dan bulan.
Oke. Banyak itu. Bulan punya Oke, ada cahaya lagi? sendiri. Bulan punya cahaya sendiri. Ya nggak ada bulan punya cahaya sendiri. Bulan Ini yang gini ya. Saya kan posisinya karena gini, saya di sini kan ini kan saya misalnya ngomong ya si Natalia Iriani. Jadi kan saya di sini posisinya kan saya ikut bergabung karena apa? Kan sudah saya bilang karena saya nggak tahu. Jadi kan kalau orang nggak tahu kan bertanya kan nggak apa-apa. Iya, nggak Kan? apa-apa. Karena apa? apa? Karena kan posisinya kan saya benar karena saya bertanya sama orang ahli. Jadi kalau saya bertanya sama orang ahli terus ahli itu bilang saya bodoh ya wajar, saya kan nggak tahu. Ya Nggak nggak ada yang saya kan? ngatain bodoh, nggak ada. Enggak ada. Iya memang oke bapak yang di sini memang nggak ada, tapi komentar netizen Iya, salah nggak usah satunya itu dibahas. Nggak usah tuh. dilihat. Ngapain Nggak usah dilihat. Oh ya, memang hebat dia juga. Iya ya hebat juga gitu ya. Maklum lah. Oke, berarti hanya itu kan karena gini, nanti pertanyaan Bapak akan saya tanyakan sama ahlinya gitu. Terus Ya, biar begini, gimana Bang, ya, Bang. biar saya Sedikit, Bang. cari kebenarannya gitu karena Bang, kan sedikit Bang, kalau boleh saya Ya. ngomong secara logis saja kan gini kan. Di dunia ini kan tidak ada yang bisa terlepas dari hukum aksi reaksi ya. Ada sebab, ada akibat ya. Ada terang pasti ada benda penerang. Itu logis. Nah, tapi di situ yang saya herankan dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkannya lah yang gelap. Yang terang dari yang gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Di hari pertama sudah ada terang. Apakah logis tanpa ada benda penerang? Kenapa saya katakan itu tidak logis? Karena benda penerang diciptakan pada hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang. Sebagai tanda, waktu, masa, bulan, dan tahun-tahun. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang. Dan Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Nah, ini gimana gitu kan? Ada terang di hari pertama, tetapi mataharinya diciptakan hari keempat. Kemudian di kitab Kejadian 1 ayat 16, ya Allah menciptakan dua benda penerang yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yang besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Artinya bulan memiliki sinar sendiri, tidak memantulkan cahaya matahari. Padahal kita tahu bahwa bulan itu bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Itu fakta. Gitu loh. Nah ini kok tidak sesuai dengan fakta gitu, Bang. Intinya apa yang dikatakan di situ tidak sesuai dengan fakta gitu. Berarti oke lah. Berarti Ya, hanya itu atau masih ada lagi? banyak Alkitab berkata lagi, misalnya matahari mengelilingi bumi, itu Alkitab yang ngomong, kan terbalik. Bumi mengelilingi matahari yang benar. Ayat berapa itu? Ada itu di apa kalau Job itu apa kalau bahasa ini ya, bahasa Indonesianya ya. Job Yakub ya. Soalnya gini Pak, soalnya kan ada juga ahli Alkitab, dia ahli Alkitab, dia pernah ke Israel, dia juga tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu. Jadi dia lagi live mungkin malam ini, biar saya nanti digabung. Jadi semua yang di depan Bapak akan Yosua ya. Bentar. Yosua 10. Setelah matahari juga, itu ya. Setelah matahari bukan. di atas. Ada juga yang lain. Kalau Yosua itu kan yang matahari berhenti itu kan sama bulan kan. Iya. Itu Yosua 10, 12, 13. Tapi ada juga yang bumi, matahari mengelilingi bumi itu di sebentar. Saya tahunya itu Inggrisnya. Kalau Bang Neflos, Job itu apa? Job.
Kejadian 37. Bukan. Kalimatnya seperti apa, Ustadz Alwan? Biar kita cari. JOB itu bahasa Inggris itu. JOB. Kalau di Indonesia apa ya? Kok saya Enggak bunyinya aja, bunyinya. Ingat enggak? Cluenya. Iya. Kalau Yosua itu matahari mengelilingi bumi. Lanjut. Oke, Yosua 10, 12, 13. Berhentilah matahari di atas apa itu? Gideon ya. Dan bulan di atas Ayalon. Jadi dikira bumi ini mengelilingi bumi gitu, matahari ini mengelilingi bumi gitu, sehingga disuruh berhenti. Padahal kan seharusnya bumi yang harus berhenti, karena bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi kan. Jadi yang mana ini? Yang Yosua ayat berapa ini? 10:13. Yosua 10 ayat 13. Situ katanya matahari mengelilingi bumi, ya. Bukan begitu diksinya. Kalau kita Ayub, sorry. Ayub. Ayub berapa, Ustadz? Ayub, bentar. Jadi bukan Yosua, Ayub dia. Yosua ya juga. Ada Yosua juga. Yosua 10, 12, 13. Ayub 9 nomor 7. Oke. Ayub 9 ayat 7. Ayub 26 ayat nomor 11. Banyak itu. Ayub 26 ayat 11. Oke. Pusing nanti tuh pendeta lo tanya, bro. Iya, namanya juga kan biar cari kebenaran ya kan. Suruh bagaimana kalau suruh pendetanya main-main ke sini terus bareng-bareng kita ngobrol sama pendetanya. Gini, ada nggak? Kalau diskusikan ya boleh sih, saya mau. Tapi diskusi itu kan tidak boleh harus satu agama. Kan kalau nanti kan bisa nanti di-mute, di-kick gitu. Jadi usahakan itu bukan agama dari kita. Aman. Di sini aman, nggak ada di-mute, nggak ada di-kick, asal dia tidak menghujat. Kecuali kalau sudah menghujat ya. Ada, saya rekomendasikan live. Mungkin dia lagi live. Mungkin dia dia Kristen Ortodok. Dia itu ahli semuanya. Siapa namanya? Petro. Enggak, bikin Mikana, perempuan dia perempuan menggunakan kerudung. Menggunakan kerudung. Jadi Mikana. Iya. Mikana sama teman-temannya. Mikana bukan ortodok, bro, dia Wanes. Mikana bukan ortodok, Wanes dia. Sejak kapan Mikana bisa bahasa Ibrani, Yunani? Nggak bisa. Bukan Mikananya, tapi teman-teman yang ikut live. Si Jeki. Carikan. Ya. Coba Mikana sama si Jeki doang, bro. Bro, ntar dulu. Kan Mikana doang sama si Jeki di situ yang sering jawab. Ada kadang-kadang ada kayak yang sekarang ini kan, Bibel berjalan sama Handi Klebes kan nggak ada tadi, tiba-tiba ada. Sama kayak yang itu juga. Gitu. Lina Wijaya. Ya bekas. Enggak lupa. Bukan. Ada itu. Jadi nggak tahu loh siapa karena dia tiba-tiba muncul di pertengahan siaran, pertengahan live gitu. Bukan ortodoks sih Mikana itu, dia itu Wanes, Yesus only. Nah itu saya nggak tahu lah, mungkin gini, coba aja tanya ke sana. Saya juga mau ke sana mau live. Nanti gini kan saya mau bergabung, tapi usahakan saya dinaikkan nanti. Semua yang saya catat ini akan saya tanya. Nanti di situ akan dikasih dan kasih catatan di situ. Ini sebagian masih ada 1000 lagi lainnya gitu ya. Dicatat di situ. 1000 lain itu seperti apa gitu? Banyak. Mau lagi. Boleh. Gini. Saya titip lo suruh, nggak usah disuruh jawab. Mikana suruh baca aja Amsal 7, 18, 19. Suruh baca aja, nggak usah dijawab. Oke, Amsal 7, 18, 19. Ayat 18 sampai 19. 18 sampai 19. Iya, suruh baca. Sama Yehezkiel 23. Yehezkiel 23. Ayat 1 sampai 10 deh, nggak apa-apa. Ayat 1 sampai 10, oke. Iya, itu aja sih. Tambah satu lagi, tapi masih ada 1000 lainnya ya.
Kasih tahu Mikana. Mikana katanya Alkitab itu mengajari kita tentang buaya, tapi buayanya kok aneh ya, bisa mengeluarkan api, dari hidungnya keluar asap, gitu. Ayat mana itu? Tahu dari mana? Nah, itu kan Di hakim-hakim itu. di apa ya? Ayub. Hakim-hakim. Ayub 40 kayaknya. Ada juga Ayub di hakim-hakim ya. Ada. Ayub 40 asap itu- membumbung keluar dari hidungnya, gitu kan? Iya. Terus api menjilat keluar dari mulutnya. Itu. Oh, berarti ada juga di hakim-hakim. Setahu saya juga di Ayub juga ada. Iya. Ayat 40 berapa? Iya. Ayub berapa Bang Neflos? Coba lupa saya. Ya, sambil cari tulis lagi nih bro, suruh Mikana baca Wahyu 19 nomor 7. Apa? Wahyu Atau- 19 ayat 7. Itu Iya. apa isinya? Isinya itu kenapa ada tatonya Tuhan di pahanya. Oke, coba Bapak bacakan Alkitab Wahyu 19 ayat 7 seperti apa isinya? Di jubahnya. Pade baca Pade. Pade aja deh. Di jubahnya ada tertulis raja segala raja, dan di Satu ilmu, pahanya satu guru, juga jangan tertulis gangguin. raja segala raja. Oke, di jubahnya ada tertulis. Tertulis berarti dia huruf. Tato Iya. itu bisa gambar. Di pahanya juga, Bos. Di pahanya. Ya, Di ya, pahanya. bisa disebut isinya seperti apa kelengkapannya? Saya ini ya, apa namanya nih, di pertanyaan satu saja. Ayub. Udah kelarin dulu ini bentar ini. Kelarin dulu Wahyu 19:7. Ditulis ya, Bro. Wahyu 19:7. Clear? Clear ya? 19:7. Iya, clear. Terus? Oke, Pak Neplos lanjut. Ya, sama begini pertanyaannya ya. Sejak kapan kuda Nil ada di Sungai Yordan? Di Sungai Yordan, kuda Nil ada di Sungai Yordan. Sungai Yordan, ya. Itu Ayub 40 nomor 15 sampai 20. Seperti apa isinya? Namanya Coba juga bacakan bukan 15 sampai 20. Coba bacakan ayat 40 sampai 5 ayat apa? Ayat 40 ayat 15 sampai 20 bisa dibacakan. Saya satu device ini. Biar kita Gimana cara bacanya ya? Dicatat aja dulu, nanti kebanyakan itu. Tambah lagi satu, kenapa kalau surga Berapa tadi? Kristen nggak ada Ayub lautnya? berapa tadi, Bang Neplos? baca dulu Ayub apa isi 40 nomor Ayub 15. Oke, saya bacakan. 40 ayat 15 sampai 20. Coba dibacakan. Oke, saya 20 atau bacakan. sampai 25. Ya, silakan. Lukisan tentang kuda Nil, perinkopnya. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Emang kuda Nil perutnya berurat ya? Perasaan berlemak semua itu. Ya. Terus setelah itu Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan ada perut-perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalin. Yang nampak otot itu badak, itu bukan kuda Nil tuh. Tulang-tulangnya Ekornya seperti gimana? pembuluh tembaga. Ekornya. Kerangkanya seperti batang besi. Pohon aras itu seperti apa ya? Pohon aras itu bukannya seperti ekor terenggiling itu enggak? Dia Terenggiling yang itu kayak pertama mana? dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjata pedang. Kuda Nil bersenjata pedang. Bukannya badak yang bersenjata pedang kayak cula itu. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Ini kuda Nil tinggal di sungai Yordan. Namanya juga kuda Nil. Ya itu kan dari Nil itu sungai Nil. Bukan sungai Yordan. Kalau di situ jadi kuda Yordan. Celista, ini sampai pagi kita nggak berhenti nih. Saya tambah lagi. Surga Oten itu nggak ada lautnya, gimana bisa?
nggak ada laut. Gimana? Kalau nggak ada surga kalian itu nggak ada laut, kenapa bisa surga nggak ada lautnya? Ayat Daratannya berapa? ada, nggak ada lautan. Wahyu berapa? Lagi kok saya itu kalau ditanya ayat saya nggak hafal ini. Kayak di mana? Iyalah, kan kalau kalau Iya, langsung tanya. Benar. Ini Babel mendapatkan berjalan. ayat bukti kan mungkin. Ustaz Suki di mana, Ustaz? Kayaknya Wahyu 1 itu. Wahyu pasal 1. Apa? Surga Oten nggak ada lautnya. Laut. Ya. Laut apa lauk? Laut. Oke. Jadi Di Wahyu jangan 12 dimakan ikan 12. kalau Wahyu 12 jangan dimakan 12. ikan kalau di Wahyu 12 ayat 12. Oke. Wahyu 12 ayat 12 ya, laut ya. Tidak ada lautnya. Apalagi? Di itu di Yosua ya, Ayub menang bergumul ya. Dia di berapa itu Pak deh? Itu Nabi bicara 32. Nabi bicara sama keledainya lebih pintar ngomong dan lebih pintar dari nabinya. Nih, pohon aras. Emang gini. Ekor kuda Nil. Itu sumbernya dari mana? Apa linknya? Ini pohon aras ini, saya cari di Google pohon aras. Ini dia pohon aras. Tuh. Emang kayak gini, ekor kuda Nil bentuknya. Daratan ya Gus. Coba lihat dulu, coba klik apa linknya? Deposit photos itu kayaknya. Saya memprediksi pertanyaan ini pasti nanti akan dijawab oleh Mikana bahwa itu adalah perumpamaan. Catat ya, pasti itu jawabannya. Kita sudah menebak. Nah, iya, opsi yang kedua adalah ada satu keterangan Yesus yang bukan perumpamaan dan seluruh Kristen kesulitan menjawabnya. Ada satu perkataan Yesus yang jelas, eksplisit dan sulit untuk dijawab oleh seluruh Kristen di dunia. Itu ada di Yohanes 12 ayat 44. Coba baca itu. Yohanes 12 ayat 44. Ayat 44. Iya, Oke. itu bukan kata perumpamaan, itu kalimat yang jelas, eksplisit, konkret dan sulit untuk dijawab, dijelaskan oleh seluruh Kristen. Apa bunyinya? Coba Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya padaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, itu dia. Bukan percaya di situ keterangannya. Siapapun yang percaya kepada Yesus itu bukan percaya kepada Yesus. Oh, keterangannya bukan percaya. Ya, Saya catat ya. Oke. Ada lagi? Udah. Banyak. Oh, banyak ya. Oke lah, cukup sampai sini aja lah dulu ya. Biar nggak Pusing terlalu banyak. nanti muntah darah nih karena menjawab. Sampai pagi. Iya, jadi nanti kalau saya nanti udah dinaikkan si Mikana, nanti saya tanyakan ini, terus saya suruh nanti si Mikana menaikkan Dulu nggak usah dijawab, nggak usah diapa-apa, suruh baca aja dulu Amsal 7, 18, 19. Suruh baca dulu sebagai pembukaan. Gitu aja dulu. Iya, itu dulu yang pertama ya. Itu di tinta merah, di tinta merah. Coba Bapak bacakan Amsal 7 ayat 18 seperti apa bunyinya. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah yang sedang pergi keluar kota atau pergi jauh. Oke, sebelum ayat itu ada apa isinya? Ya itu Amsal. Itu kan Amsal 7 ayat 18. Coba baca ayat Amsal 7 ayat 15 atau Amsal 7 ayat 10. Ya udah itu aja, saya kan cuma minta suruh baca doang, enggak